Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nur, apa kabar? Wah, Alhamdulillah baik. alhamdulillah. Ya, Udah lama kita nggak ketemu nih. Iya, masih zaman WFH jadi ya Iya. biar ketemu ya Mbak Nur ya. Makanya Ini kemarin loh, sempat Mbak. dah di telepon Mbak Nur. Makanya nih pas Mbak kesini kebetulan banget kita pengen konsulting nih. Iya. Oh, jadi kebetulan kan ada masalah ya. Ini gara-gara pandemi ini bukan masalah saya doang ya. Banyak ibu-ibu yang ngerasain yang sama sebenarnya. Cuma kalau saya tuh suka ada heboh dikit gitu ya. Biasa lah Mbak. Biasa mama. Jadi kemarin tuh pas saya WA Mbak Ana tuh, Iya. saya pengen ketemu, pengen cerita gitu. Jadi gini kan, selama pandemi nih anak-anak di rumah ya kan. Iya. Di rumah, terus belajar juga di rumah. Pokoknya semua kegiatan di rumah nih. Cuman yang repotnya, meskipun ada efek bagusnya ya istilahnya di rumah terus kan ketemu sama saya gitu, bonding dan segala macam. Tapi efek jeleknya tuh anak-anak jadi depan layar mulu, ya kan? Udah depan layar mulu, ngabisin kuota, Kotanya berat ya. berat gitu ya. Mulai dari main game, YouTube lah gitu, karena alasannya katanya stres gitu kan, tugas dari sekolah banyak, ketemu teman-temannya nggak bisa, diterangin sama gurunya nggak ngerti gitu. Jadi ya saya juga kadang-kadang kasihan, tapi kadang-kadang juga kesel juga karena dia tuh bisa sampai lewat batas waktu lah istilahnya, lewat jam 9 gitu kan masih main game online itu loh Mbak. Tahu kan game online gitu sama teman-temannya gitu, mabar segala macam. Nah adanya ikutan juga kan, adanya ikutan juga gitu. Jadi ya anak-anak saya juga mau melarang, katanya dia stres sama pelajarannya, larinya jadi ke situ. Ya gitu deh. Sebenarnya juga ibu-ibu di grup WA sekolah saya ini sama, ternyata sama anak-anaknya Pada gitu, stres ya, pada ya? stres. Nah ini gimana ya? Karena sedikit banyak sih agak ngaruh ya sama prestasi Nilai-nilainya. belajarnya, yang agak-agak turun gitu loh. Oke. Iya memang Oke, jadi memang masalah ini, masalah tentang PJJ, gadget itu emang lagi viral kayaknya ya, mama pada stres gitu kan ya. Tapi sebenarnya kan masalahnya itu bagaimana sih mama bisa membantu Nova gitu ya dengan nilainya gitu, terus tapi bagaimana juga Nova itu masih tetap bisa bergaul dengan teman-temannya gitu ya. Nah, layanan kali ini konseling kita nih, ini namanya layanan konsultasi ya Mem ya. Jadi nanti Memi kita akan berbicara mengenai masalahnya Mas Nova nih, si kakak nih. Karena kan sebenarnya yang bermasalah tuh Mas Nova, jadi Memi kepengen ngebantu gimana caranya biar Mas Nova itu gak terlalu banyak main game, tapi nggak stres juga gitu kan, dan nilai-nilainya juga tercapai gitu kan, tercapai dengan baik lah gitu, intinya semuanya tuh kena gitu kan. Nah berarti nanti aku nanti sebagai konselornya nih di sini, nanti kita bisa diskusi sama Memi itu konsulti, dan nanti yang pihak ketiganya itu nanti Mas Nova. Nanti di sini kita akan berdiskusi gimana caranya supaya Memi bisa membantu Mas Nova gitu. Iya, ini namanya layanan konsultasi di Mem. Ya. Baru dengar ya. Konsultasi tuh ya cuma cerita-cerita aja Iya, gitu tadinya. aja ya. Ya, jadi kalau selama ini kan tadi Memi bilang ya Mas Noval mainnya sampai malam nge-game gitu kan, habis stres juga, banyak kerjaan, terus kerjaan-kerjaan sekolah lah gitu kan, terus juga nilai-nilainya gitu kan turun juga gitu. Nah sekarang mama ini kira-kira udah melakukan apa Mama selama ini? Nah, paling sih saya membatasi aja ya, misalnya dibatasi sampai jam berapa gitu. Tapi pernah juga sih saya saking keselnya batasi tuh nggak sama sekali, terus dianya tuh ya kayak orang kayak kebingungan gimana gitu kan. Nah terus pernah juga akhirnya saya ajak jalan gitu kan, jalan keluar gitu ya, tapi nggak sering-sering juga lah, karena kan saya juga WFH juga ya di rumah ya. WFH itu ternyata lebih ribet kan, karena jam-jam kerjanya tuh nggak jelas gitu, jadi Ya betul gitu loh. Jadi ya anak juga ya, belum adanya kan, jadi ya emang jarang juga saya mau keluar. Tapi saya suka saran aja sih sama dia, ya mbak ya keluar gitu, main sepeda gitu kan, atau misalnya kamu main
basketnya sendirian juga nggak apa-apa gitu kan. Dia bilang oh iya sih pertamanya seru, lama-lama nggak seru kan, Sendirian kayak orang kali ya. gila katanya gitu kan, cetek jeder gitu, udah aja gitu gak ada yang nimpalin atau ada yang begitu ya, paling bentar sama Juna katanya gitu kan. Juna Nah, juga umurnya masih kecil. masih kecil gitu, jadi saya nggak ada lawan gitu. Terus pernah juga saya ngomong sama bapaknya gitu ya, ya kalau ini Sabtu Minggu mbak ya diajakin badminton gitu kan. Iya pertama-tama doang, lama-lama capek juga kayak gitu kan. Banyak kerjaan juga ya, banyak kerjaan juga. Nah terus pernah juga tuh ajakin main sepeda bareng. Pertamanya senang, sampai saya beli sepeda satu lagi mbak. Sampai bagus ya. sampai saya beliin sepeda satu lagi biar sepeda bareng-bareng gitu. Ya cuma berapa kali doang, habis itu ya balik lagi ke gadget. Jadi ya abis akal juga ya, ini ya gitu. Balita aja sih. Iya. Sebenarnya itu udah lumayan bisa keluar juga ya Mem ya, gitu kan. Nah, cuman mungkin Memi bisa ya namanya kita orang tua kerja juga jadi kan capek ya. Tuh, bisa jadi sama tapi Mas Novalnya ini nggak minta lagi nggak? Maksudnya iya Mam kita main lagi keluar. Nah dia suka lagi nggak? Masalahnya dia juga anaknya cepat bosan juga ya, maksudnya mungkin itu satu kebutuhan dia untuk ketemu teman-temannya gitu kan. Jadi saya juga ngerti banget. Jadi alasannya dia itu adalah nggak seru gitu. Bahkan pernah tuh mbak, waktu kapan ya saya ajak apa sih namanya kemah-kemahan gitu, jadi beli tenda gitu ya taruh depan rumah, terus kita camping bareng gitu, terus bikin api unggun gitu. Tapi yang bilangnya gitu kurang seru gitu, terus seru dengan teman-temannya mungkin ya. Nah sementara kalau di kayak game online itu kan dia ketemu teman-temannya tuh, maksudnya secara dunia maya, tapi mungkin mereka bisa saling beda lah mungkin ya, usianya beda dari kita ya, meskipun kita berusaha menyamakan dengan dia gitu, tapi dia gitu nggak sama seperti yang saya kirim gambar waktu itu. Seru kan waktu dia bikin tenda itu gitu. Sebenarnya menurut saya sih seru, kata dia kok nggak seru katanya, jadi ya udah sekali doang gitu. Itu mungkin karena beda persepsi kali ya Mami ya. Karena kan kita juga remaja itu kan dia punya dunianya sendiri ya, beda sama kita. Kita menurut kita udah enak nih kayak gini gitu. Tapi remaja itu kan dia kan baru masuk remaja awal ya, jadi masih topan badai lah istilahnya tuh kalau dalam bahasa psikologinya gitu kan. Nah berarti mungkin dia memang butuh teman gitu. Cuman kan teman yang usianya sebaya. Kalau kita kan udah jelas-jelas kita ya udah bapak gitu kan. Cuma masih kecil gitu kan. Pasti dia butuh orang lain juga gitu. Tapi kan sekarang kan emang lagi pandemi ya. Jadi ya memang nggak bisa lah kita tuh minta dia ngizinin dia misalnya main basket bareng gitu kan, pasti kita deg-degan juga gitu ya. Aduh gimana gitu ya. Oh iya, satu lagi aku juga pernah ngajakin dia bikin kerajinan kayak kerajinan ini loh, tas, goodie bag. Pernah juga aku beliin apa sih seperangkat yang untuk mewarna tuh, mewarna sama spidol dan ininya perangkatnya lah gitu ya. Ya gitu, jadi kayak anak tai ayam gitu. Anak tai ayam yang cuman berapa kali aja udah gitu dia balik-balik ke gadget gitu. Itu sih udah pernah saya lakukan mah. Bisa jadi mungkin emang nggak tertarik sama kegiatan kayak gitu kali ya. Mungkin dia memang tertariknya sama hal-hal yang berbau gadget gitu. Itu bisa jadi kita arahkan ke arah yang positif misalnya. Jadi hobinya gadget nih. Dia suka bikin ini, nggak mau suka bikin kayak YouTube gitu nggak sih? Iya suka. Biasanya kan kalau dari sekolahan suka disuruh bikin gitu ya, rekam apa kayak tanaman lagi nanam gitu kan, apa nanti kirim ke gurunya. Biasanya kan kadang gitu tuh ya kalau di PJJ ya. Dulu iya, jadi ya sekarang juga sih kayak misalnya buatlah video kayak apa sih misalnya biologi nih ya. Misalnya coba kalian ambil apa sih misalnya contoh tanaman yang akarnya serabut gitu. Jadi ya pernah sering bikin video karena kan sekarang store video kalau nggak foto ya. Iya betul. Sekarang video Opa juga kan dia harus store kayak misalnya dari sprint 100 meter gitu. Jadi kita rekam gitu ya. Iya. Bikin dan sempat juga dia bikin tutorial apa ya? Dia tuh kayak tutorial ini loh, kayak misalnya nge-hack apa gitu. Kalau di game itu dia ini banget, apa namanya?
seneng banget gitu Rinca kayak bikin apa gitu. Terus aku kan nanya, kamu ya apa sih gitu kan? Kita bikin tutorial YouTube gitu. Karena sih dia kayak gitu, cuman memang agak jarang-jarang karena ya tadi kan ya waktunya kan terbatas gitu. Maksudnya terbatas tuh dalam artinya dia harus belajar. Terus juga saya nggak mau dia sampai malam, kalau kayak gitu kan dia biasanya sampai malam gitu, mbak kan kasihan makanya gitu ya. Gitu. Iya sih, memang satu sisi dia hobinya di situ berarti ya, dia sering membuat itu bahkan sampai malam dia suka gitu. Terus kalau game online sih saya rasa bisa jadi dia memang enjoy di situ karena ketemu sama teman banyak ya, dan dia tidak mendapatkan itu di dunia yang nyata gitu. Maksudnya secara offline dia nggak bisa nih, padahal aku butuh banget gitu sama teman-teman gitu kan. Jadi emang itu sebenarnya tidak bisa. Kalau untuk remaja agak sulit ya untuk membendung pertemuan mereka dengan teman-temannya, jadi kalau menurut saya sih tadi memang udah bagus tuh, misalnya ngajak dia bersepeda gitu. Ya masih bersepedanya mungkin gak usah lama-lama ya, sebenarnya 1 jam aja gitu. Cukup ya. Cukup, udah oke tuh. Yang penting kan dia keluar ya, maksudnya ya paling nggak menjauhkan dia dari gadgetnya itu selama 1 jam. Itu kan lumayan tuh. Nah paling tinggal ini aja dibuat ajak ngobrol mungkin lokalnya gimana ya Mas ya, biar acara jalan-jalan kita nih menyenangkan menurut kamu gimana gitu. Acting gimana sih, terus api unggun nih mungkin kan buat kita itu seru gitu kan. Tanya aja kan maksudnya api unggun biar seru, apa ya enaknya gimana ya Mas ya gitu kan. Kemarin kayaknya biasa-biasa aja tuh acara api unggun kita gitu, apa kita mau bakar ikan atau bakar ayam gitu kan. Ini kan segitu ya. Ya jadi terus dia yang mabakannya gitu kan, kayak di Amerika gitulah, mereka ada barbecue party gitu kan, mereka bakar-bakar sendiri. Mungkin itu lebih menarik buat dia mungkin ya, tapi nanti bisa Memi tanyain lagi sama Mas Noval. Intinya sih kayak ada permainan-permainan yang memang menjauhkan dia dari gadget untuk sementara waktu gitu. Jadi jangan sampai dia berpikir bahwa paling enak main gadget aja gitu. Kalau main sama Pepi mah bosan gitu. Jadi kesannya gitu ya. Jadi kayak gitu. Kalau anak milenial tuh emang gitu sih, maksudnya kita harus banyak-banyak ajak dia ngobrol sih Mem gitu. Jadi kalau ajak dia ngobrol terus maunya gimana sih gitu. Karena kan zaman kita sama zamannya dia beda ya gitu kan. Makanya untuk tahu dia kayak gimana ya kita banyak ngobrol aja sama dia. Banyak dengerin masukannya dia tuh apa gitu. Apalagi kan Nova udah gede ya. Jadi kalau kita ajak ngobrol ya dia nyambung lah gitu. Yang susah paling kalau misalnya kadang-kadang anak-anak tuh kan kalau kita ajak ngobrol diem aja gitu ya. Nova kayak gitu mah di rumah. Iya itu dia, jadi karena dia mungkin udah mulai berangkat remaja nih ya, jadi agak-agak introvert gitu. Jadi apa yang dia bicarakan dengan teman-teman kadang disembunyi dari kita gitu mbak. Nah itu gimana caranya masuk ke situ ya. Iya memang gitu sih ciri-cirinya remaja tuh kan dia mulai menjauh dari orang tua ya gitu. Tapi kita sebagai orang tua kan ya kan itu anak kita ya kita harus tetap sayang sama dia gitu. Nah kalau sayang kan dia mulai kritis tuh. Kalau sayang itu ya berarti saya marah-marah sih. Nah dia udah mulai itu tuh bisa mikir begitu, protes gitu intinya. Orang tua katanya sayang sama anak tapi aku marah-marah gitu kan. Nah itu dia kayak gitu banget sih itu. Nah itu dia udah mulai bisa tuh kayak gitu. Makanya enaknya sih ya ngobrol-ngobrol aja kan. Pokoknya kalau misalnya nggak didengerin sama dia juga kita masuk ke dunianya dia gitu. Misalnya Mas lagi main apa sih gitu. Awal-awal sih dia pasti akan ini ya, ngapain sih nanya-nanya gitu. Pastinya atau kadang yang kayaknya mau ngecek-ngecek ya, mau ngeliat ya aku lagi nonton apa gitu kan. Iya bener. Berarti sebenarnya enggak. Udah sebenarnya kita tuh cuma kepengen enggak kok orang cuma pengen tuh aja main kayak gitu enak ya Mas ya gitu. Apa Memi juga ikutan main ya kapan-kapan yuk gitu. Memi juga pengen tahu kan mainan kayak gitu kayak gimana gitu. Supaya kita tuh bisa deket sama dia gitu. Bisa ngobrol gitu. Atau kalau misalkan emang susah ya jangan patah semangat Mem. Nanti kalau misalnya lagi jalan keluar, Mas Nova kita keluar yuk naik sepeda atau main basket berdua sama papi misalnya ditemenin gitu ya. Kan dia bilang kalau main sama Juna doang nggak enak kan gitu. Mungkin pas sama papinya kalau sekeluarga main basket mungkin enak kali ya gitu, mungkin lebih enak. Nah, pada saat dia lagi enjoy kayak gitu ajak ngobrol gitu. Iya ini apa mau yang mau misalnya Mama ini pengen Mas Nova ngatur waktunya lebih baik lagi misalnya. Boleh main game tapi kita juga ada acara keluarga gini, kalau keluar Mas Nova ikut ya gitu kan. Nanti Mas Nova ngomong deh sama Memi enaknya gimana nih gitu, ntar Memi ikut dah gitu kan. Terus
Memi kepengen KKN-nya Mas Nova bagus gitu, nilai akademiknya Mas Nova bagus. Intinya sih ngobrol sih, Men. Gitu aja ya. Jadi intinya kita ajak si remaja ini lebih dekat lah ya. Iya, lebih dekat, ngobrol, dan kita lebih banyak mendengarin sih. Ngedengerin, soalnya kalau anak remaja tuh kalau kita nasihatin kayaknya kurang terlalu ini ya, kurang mau ngedengerin gitu. Enaknya tuh justru kita ngedengerin mereka, oh mereka maunya kayak gitu. Oke, gitu. Tapi kan yang gini-gini kan ada ngobrol-ngobrolnya lah. Oke, Memi akan melakukan seperti itu. Tapi Memi boleh nggak minta syarat gitu misalnya gitu. Jadi kita ada bagiannya kayak waktu itu aku pernah ngobrol itu loh. Yang punishment and reward gitu ya? Ya, punishment and reward seperti itu. Iya. Itu sih masih inget lah. Jadi kalau misalnya dia ada sesuatu yang baik, kita kasih lah coklat mungkin sebatang gitu ya. Dia sukanya apa gitu kan. Lebih ini lagi kalau misalnya mungkin kan dia kalau ada waktu senggang boleh misalnya aku dukung, Mami dukung kok Mas Nova bermain gadget, tapi untuk hal yang memang sifatnya selain main game, yuk kita bikin YouTube bareng misalnya. Misalnya Mami menjelaskan tentang kan dulunya ya. Jadi bisa misalnya tips-tips belajar bahasa Inggris misalnya gitu. Jadi bikinlah ini ya konten YouTube yang kira-kiranya bermanfaat gitu ya. Jadi nggak cuma nonton doang gitu kan. Coba-coba aja gitu. Kali aja novelnya mungkin suka gitu. Mas Novel bisa nggak yang tag gambar misalnya Mas Novel, nanti Mimi yang isi gitu kan ya. Atau sebaliknya gitu kan. Nah bisa jadi nanti itu kan bermanfaat tuh. Terus syukur-syukur pernah ikut ini nggak, Mem? Kayak ikut apa pernah ikut kayak kontes-kontes mungkin? Oh pernah. Sama kontes gambar, ya kan? Kontes gambar, terus kontes yang bikin video itu, dia pernah juara 1 tuh yang dapat giveaway apa sih pulsa ya 100.000. Dan dia menang juga itu sebenarnya. Jadi emang sih sebenarnya tuh anak ada bakat ya, tapi masalahnya mungkin dia lebih banyak malesnya gitu. Jadi kalau saya tanya bisa anak ya, kamu bikin apa sih? Nonton doang gitu. Jadi dia lebih senang jadi konsumen ya daripada produsen gitu. Tapi bisa juga mungkin dia juga capek juga kali ya. Jadi ya PJJ juga ya. Jadi dia kan terpajan terus ya, Zoom misalnya jam 7 sampai jam 8 misalnya pembukaan, ntar istirahat terus jam lagi gitu ya. Capek sih dia sampai jam 1 tuh udah kadang-kadang udah kelongor juga gitu. Matanya juga kan ngeliatin. Iya, nah itu loh Mbak. Iya makanya. Iya memang kasian juga ya, maksudnya anak-anak di masa pandemi kayak gitu beda sama kita sekolah offline gitu kan. Ya kan enak ya ketemu teman apa. Ya itulah ya yang kita empatiin lah sama anak-anak sekarang, kayak tantangan baru gitu ya. Buat kitanya juga gitu ya. Kitanya juga. Tapi buat merekanya juga jadinya mereka justru jadi belajar kayak teknologi gitu ya. Berarti apa yang udah saya lakukan kemarin udah awal yang bagus kan sebenarnya? Iya, awalan yang bagus, nanti tinggal dipoles aja Mem. Misalnya banyak ngobrol lagi sama Mas Nova. Enaknya gimana ya Mas Nova biar nggak membosankan, apa mungkin sebulan sekali dijadwalkan, terus acaranya apa nih, misalnya bersepeda di mana, terus kapan-kapan mungkin kalau misalnya ada pemandangan yang indah gitu dekat rumah gitu, yuk kita bersepeda ke sana yuk, jadi nggak bosan. Tapi intinya ngobrol sama anaknya sih. Nah itu nggak tips tambahan atau misalnya apa gitu? Selain itu gitu tips tambahan biar apa ide sayanya gitu. Iya. Kalau aku sih ngelihatnya dia kan juga namanya anak milenial hobi juga dengan yang berhubungan dengan gadget gitu ya, mungkin dengan YouTuber gitu kan. Mungkin bisa diomong ke anaknya misalnya, kamu Memi lihat kamu bagus sih, kamu pernah ikut dapat giveaway juga gitu. Mau nggak Memi beliin apa gitu, misalnya ada hubungannya sama YouTube gitu. Nanti yuk kita bareng-bareng yuk, mau nggak bikin YouTube aja, YouTube channel kita banyak di subscribe sama orang gitu kan enak juga tuh gitu kan. Nanti Mas Nova bisa ngumpulin uang buat sekolah lebih tinggi lagi bahkan dari itu gitu kan. Dia tuh yang di SCTV kan mereka ada anak kecil bikin kartun ya, bikin kartun selama dia PJJ di rumah gitu. Nah mungkin kalau Mas Nova bisa bikin, silakan bikin, nanti Memi beliin aplikasinya gitu. Ya nanti ya Memi tahu lah kalau Mas Nova mungkin bosan ya yang pandemi kayak gini sih. Jadi apa ya, tetap harus dijelasin juga gitu ke dia gitu. BTW aku juga punya tips-tips sih sebenarnya di sini. Aku udah kumpulin. Tadi aku sempat ini kan kemarin sempat kita ngobrol sebentar tuh ya. Kayaknya nih aku nebak tentang PDI ya kan, Mami bilang
yang lagi main game dan gadget. Jadi aku nyari-nyari, ini kan ada tips lucu-lucu nih yang udah ditempel-tempel, udah aku gabung-gabungin sih di sini. Jadi nanti Memi kalau misalkan mau lihat-lihat bisa, sama Mas Nova juga bisa, karena kan ini menarik ya, pakai gambar-gambar nih, ya kan. Bisa jadi Nova, Mas Nova sama Dede Juna juga bisa sih lihat di sini. Ini tentang apa ya? Tentang gadget, manfaatnya, positifnya gitu. Oh iya, ini bikin sendiri atau gimana ya? Ini aku ngumpul-ngumpulin, ngumpul-ngumpulin sih. Nanti yang ada gambar-gambarnya aku taruh-taruh di sini, terus tempel-tempel lagi tulisan tulisannya aku tempel-tempel di sini juga. Ya semacam kayak clipping sih, pas aku ada yang bagus nih, udah tak print, aku tempel-tempel gitu. Nanti buat aku pinjemin ke teman-teman yang mungkin butuh gitu ya. Oh ini emang sengaja aku udah siapin. Ini nih bisa buat contoh nih kan Iya, ya, betul. bisa saya kasih lihat Nova Betul. gitu. Jadi ya mudah-mudahan dia ada motivasi ya. Bisa. Benar, insya Allah ya. Terus jadi ini juga bisa kayak di internet. Makanya tadi aku sempat buka-buka juga ini. Ini kan kayak gadget pada anak remaja misalnya nih ya. Nah ini ada cara mengatasi remaja yang kecanduan gadget, terus dampaknya, ciri-cirinya. Nah ini bisa kita browsing di sini juga Oh jadi ada bahayanya juga ya kalau misalnya nyandu ya? Nyandu. Terus yang nyandu itu kayak gimana sih sebenarnya? Iya kan. Gitu. Jadi nanti paling kita punya pengetahuan lah. Terus anak-anak kita juga kita kasih tahu. Itu lihat nih. Sambil ngobrol sih. Sambil ngobrol ya. Jadi jangan kayak orang tua ke anak ya. Iya. Kayak teman aja mungkin Kayak ya. teman. Iya sekarang tuh kayaknya bener-bener mereka nya banyak tantangan, kitanya juga Iya. nggak kalah banyak tantangan. Sebagai orang menyesuaikan diri juga memang. Kayaknya perubahannya cepat banget gitu ya. Betul, cepet banget. Kalau itu terima kasih banget nih konsultasinya ya, kita Iya. konsultasi ya. Kali ini. Mudah-mudahan Anda sehat. Amin. Jadi saya masih bisa sering-sering lagi dengan Anda. Ya, amin. Saya pamit dulu ya. Makasih. Sampai ketemu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama. Masuk. Hai Mas Nova. Hai. Gimana Mas? Gimana apa nih? Ya kamu belajar di rumah selama ini gitu. Sulit sih buat aku nyesuaiin diri. Terus? Selain itu sih pelajaran tambah susah juga, soalnya udah SMP. Terus di Zoom walaupun guru ngejelasin tapi kayak aku tuh nggak masuk ke otak kan gitu. Kenapa tuh? Apa karena gurunya nggak pinter nerangin? Apa kamunya yang kurang paham pelajarannya? Atau apanya nih? Nggak tahu sih. Guru tuh nggak salah sih. Apa ngejelasinnya udah bener, cuma kayaknya akunya deh yang nggak ngerti. Terus aku juga lama-lama tuh ngerasa males gitu. Males banget buat belajar. Kenapa Belajar tuh? itu buat apa sih? Gitu. Terus lama-lama bosen banget. Akhirnya ya tau sendiri lah. Aku main nonton YouTube gitu. Main tuh ada tujuannya aku tuh. Sebagai penggantinya main di sekolah. Gitu aja sih. Ya kamu harus sabar Mas ya. Kita lagi ngadepin pandemi kan bukan Mama sendiri doang. Teman-teman Mama juga sama nasibnya. Kita semua tuh harus diam di rumah. Mau sampai bosen kek, mau apa kek, kesehatan kan nomor 1 nih Mas ya. Nah kamu ciptakan supaya kamu gak stres nih. Memi membolehkan kamu bermain game ya, jadi supaya kamu tidak keluar rumah lah. Di luar rumah itu kan lebih berbahaya ya. Kita harus bersabar sedikit. Mudah-mudahan nanti pandeminya selesai gitu. Nah sementara itu, kamu sekarang belajar dulu di rumah. Maksimalkan apa yang ada di rumah. Misalnya ada komputer, ada HP, ya kita berdayakan semuanya. Meskipun mungkin ya Mamas bilang tadi kan ada kasus sinyalnya keputus lah,
Terus kadang-kadang miss lah, kadang-kadang nggak kebaca gitu kan telegramnya misalnya. Kadang-kadang juga pas PTS ini ya nggak ada sinyal ya Mas ya. Terus kamu ke tengah lapangan gitu ya. Semua juga pasti ngalamin lah Mas. Kita aja yang di kota ngalamin. Nah, coba Mas pikirkan apalagi yang jauh dari sinyal, ya nggak? Susah sinyal jadinya ya. Gitu. Ya, Memi nggak ngelarang sih kamu main karena kan istilahnya gantinya kamu ketemu temen-temen nih ya di sekolah nih, misalnya biasanya kamu kalau ke sekolah kan sebelum jam masuk main dulu ya kan, istirahat main lagi sambil makan gitu kan, pulang sekolah juga nggak langsung pulang, bisa jadi main dulu sebentar gitu ya. Kamu perlu emang kayak gitu, makanya kan ya Memi nggak apa-apa kamu misalnya mau main game gitu. Kamu tuh kalau hari biasa sampai jam berapa sih mainnya? Jam berapa ya? Aku tuh sorean deh. Sore, soalnya teman-teman aku juga ya sampai sore doang mainnya. Nggak ada yang malam lagi. Kalau dulu tuh suka. Kalau dulu sampai jam berapa tuh? Jam 12 malam. Oh, terus rasanya ke kamu gimana? Nggak enak juga kan pas bangun paginya? Nah itu, ya jadi kalau sekarang kamu bikin ini aja jadwal nih ya, bikin jadwal misalnya jam sekian sampai jam sekian nih belajar online. Nanti jam sekian sampai jam sekian kamu istirahat. Nah jam mainnya nih janjian sama teman-teman kamu gitu kan? Janjian nih jam berapa sampai jam berapa. Nah habis itu kamu pakai istirahat lagi sama ngulang pelajaran yang tadi biar kamu nggak turun juga tuh nilainya ya kan. Kemarin kan semester kemarin sempet turun kamu karena kamu kayak kaget belajar online, nyesuaiin diri gitu ya nggak. Nah terus juga kamu kalau misalnya mau misalnya main online kayak gitu kan, kamu juga sebenarnya bisa sambil menyalurkan hobi, misalnya bikin konten YouTube, misalnya sambil main bareng nih sama teman-teman kamu bisa sambil direkam. Nah, kamu bisa bikin tutorial gitu kan, bikin tutorial apa. Jadi nggak melulu kalau misalnya kamu ngadepin layar nih, kamu nggak melulu merugikan diri sendiri, merugikan mata, iya nggak? Ada manfaatnya, bisa kamu taruh di channel kamu, misalnya belajar juga jadi bisa bisa kejar dengan jadwal yang baik. Nah, kamu jangan lupa juga tuh ibadah nih, misalnya kalau udah waktunya sholat ya kamu tinggalin dulu, sholat dulu gitu. Nah kalau udah sholat baru kamu nanti kerjakan lagi. Terus berikutnya nih jangan lupa juga life skill kamu, misalnya kamu harus mandi, harus cuci baju kamu sendiri, habis makan tetap cuci piring. Jadi itu kan supaya kamu nggak terlalu stres kalau di depan layar, terus kan kamu juga stres juga kan, ya nggak? Saya matanya terusan terpajan sama layar gitu. Jadi kalau kamu ada variasi nih kegiatan, misalnya bangun pagi sholat, habis itu mandi siap-siap daring nih pelajaran, nanti kalau istirahat makan ya kan, habis makan nanti sholat dulu, habis sholat kamu lanjut eskul misalnya sama teman kamu, habis eskul baru tuh kamu bisa sholat dulu, bisa mabar sore, bisa mandi dulu gitu. Kamu mulai sekarang buat jadwal supaya semuanya terorganisir dengan baik. Kalau Memi sih nggak melarang, tapi harus ada batas-batasnya, dimana kamu membatasi diri sendiri, nggak usah diomelin lagi sama Memi, kan kamu sudah besar tuh, ya kan? Jadi kalau udah besar berarti sudah bisa mengatur diri sendiri, setuju nggak? Nah kalau kamu berprestasi nih, nanti Memi belikan tuh mikrofon USB yang kamu pengen tuh, yang kayak YouTuber, ya enggak? Kamu mau kan? Berarti kamu harus janji dulu.
memanage waktu dengan baik supaya semua terkejar. Oke?